Ya, kerucut itu merupakan limas istimewa ya, merupakan limas istimewa yang mempunyai alasnya berbentuk lingkaran serta mempunyai sisi lengkung. Kalau kita kemarin sudah belajar prisma ya, belajar prisma. Prisma itu kan ada banyak, ada segi N ya. Dengan N-nya itu bisa kita isi minimal 3. Jadi kalau N-nya 3 berarti dia prisma segitiga. Kemudian ada prisma segi 4 ya, berupa kubus dan balok. Kemudian ada prisma segi 5 dan seterusnya. Nah, lalu ada juga prisma yang alasnya lingkaran ya, prisma yang alas dan atapnya lingkaran, yaitu tabung namanya. Nah, sekarang kemarin kan kita sudah belajar limas ya. Limas itu kan dia mempunyai segi N juga. Mempunyai segi N ya. Nah, mulai dari alasnya segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Nah, di sini ada nih limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, limas yang alasnya berbentuk lingkaran ini dinamakan kerucut. Nah, jadi kerucut ini merupakan limas ya, nah soleh-solehah. Oke, di bukunya di halaman 123 sampai 126 di buku paket kalian. Nah, kemudian di sini ada gambar bangun yang berbentuk seperti limas ya di sekitar kita. Contohnya, kalau kalian pernah ke Jogja, di situ ada namanya Monjali, Monumen Jogja Kembali. Nah, di situ dia bangunannya berbentuk kerucut ya, seperti kerucut ke atas, alasnya berupa lingkaran, ada selimutnya dan ada titik puncaknya. Kalau pernah ke Jogja ya, di situ ada Monjali, Monumen Jogja Kembali. Terus ada lagi ya, topi caping atau topi sawah ya, yang pernah ke sawah melihat orang di sawah itu memakai topi yang berbentuk seperti kerucut. Nah, terus ada lagi nasi tumpeng nih. Yang warna kuning ini nasi tumpeng, ini juga dia berbentuk kerucut. Lalu ada lagi topi ulang tahun. Nih, topi ulang tahun ini juga berbentuk kerucut ya. Selanjutnya ciri-cirinya. Apa sih ciri-cirinya kerucut itu? Nah, kalau anak soleh-soleh lihat berdasarkan bentuknya kerucut atau gambarnya kerucut, kita bisa langsung tahu nih ciri-ciri kerucut. Nah, yang pertama, alasnya ya. Kita tahu alasnya berbentuk lingkaran ya. Alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian dia mempunyai apa kerucut? Mempunyai Dua titik sisi dan satu rusuk. titik puncak ya. Mempunyai titik puncak kan? Kemudian mempunyai apa lagi? Kerucut memiliki dua sisi dan satu rusuk ya. Rusuknya ini adalah rusuk lengkung yang bawah itu, yang melengkung membentuk alasnya itu, lingkarannya itu ya. Nah, itu rusuknya kerucut cuma ada satu ya. Sisinya ada dua ya. Sisinya ada dua, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran alasnya dan juga selimut kerucutnya. Nah, selimut kerucut itu kalau dibuka dia akan membentuk seperti juring lingkaran ya kerucutnya. Oke, jadi ini ciri-cirinya ya, ciri-ciri kerucut. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi mencari volume kerucut terlebih dahulu ya. Nah, ini di buku kalian ada di halaman 124. Mencari volume kerucut itu ada di 124. Nah, berdasarkan pada gambar di sini anak soleh-soleh lihat ya. Gambar di sini. Yang sebelah sini ada limas ya, limas segi banyak. Yang di sini ada gambar kerucut. Tadi kan pengertian kerucut ya. Pengertian kerucut tadi kan kerucut merupakan limas ya, merupakan limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, sekarang coba kita bandingkan nih di sini. Apa sih hubungannya ini limas segi banyak sama kerucut ini? Lihat di sini. Pada limas, gambar limas ini ya. Di sini kan ada segi banyak ya, ada segi banyak ini. Ini seginya ada banyak. Nah, kalau semakin banyak segi-seginya ini, maka dia akan semakin mendekati bentuk lingkaran ya. Kalau ini semakin banyak nih seginya. Terus titik-titiknya kan semakin banyak. Nanti lama-lama dia akan mendekati bentuk lingkaran. Nah, kalau dia mendekati bentuk lingkaran alasnya ini, nah maka kalau dia menjadi lingkaran, maka dia menjadi sebuah kerucut di sini. Nah, pada gambar sebelahnya ini ya. Nah, dengan memperhatikan pada gambar tersebut, kita dapat memanfaatkan
rumus volume limas ya dalam menentukan rumus volume kerucut. Jadi rumus umumnya kerucut itu sama dengan limas ya rumus umumnya. Kita kan tahu kemarin sudah belajar mencari volume limas kan? Sudah tahu volume limas itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi bagi tiga ya. Luas alas kali tinggi bagi 3. Sama, volume kerucut juga sama karena kerucut merupakan limas kan? Jadi volume awalnya sama. Jadi volume kerucut itu juga luas alas kali tinggi bagi 3. Kenapa sama ya, ya? Karena kerucut ini merupakan limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi rumus awalnya sama. Kemudian kita apalagi turunkan lagi karena kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran kan, maka luas alasnya ini diganti menjadi luas lingkaran ya. Ini jadinya volume kerucut sama dengan luas lingkaran dikali tinggi kerucut dibagi 3. Tinggal kita masukkan luas lingkaran. Nah, di sini masih ingat ya rumus luas lingkaran pakai jari-jari ya. Rumus luas lingkaran pakai jari-jari, rumusnya pi kali r kuadrat ya. Luas lingkaran pakai jari-jari pi kali r kuadrat. Dengan pi-nya nilainya 3,14 atau 22/7. R-nya itu adalah jari-jarinya ya. T-nya ini adalah tinggi kerucut ya per 3. Jadi rumus jadinya seperti ini. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali T ya. Paham? Nah, jadi volume kerucut ini ya 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali T. Nah, ini untuk rumus volume kerucut sama. Selanjutnya ini juga sama nih. Volume kerucut ya. Kerucut kan adalah limas ya yang alasnya berbentuk lingkaran. Maka volume kerucut sama dengan volume limas tadi ya. Nah, tinggal diganti saja di luas alasnya ini. Lihat alasnya. Alasnya kan lingkaran. Jadi luas alasnya diganti luas lingkaran. Luas lingkaran kan pi kali r kuadrat. Nah, jadi rumusnya ini ya. Volume kerucut 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali T. Nah, ini untuk rumus volume kerucut. Nanti anak soleh-soleha kalau mau mencari volume kerucut, rumusnya ya cuma pakai ini aja ya. Rumus volume kerucut ya, 1/3 kali pi kali r kuadrat kali T. Oke, kalau sudah paham, ini rumus volume kerucut, sudah kita temukan ya rumusnya ya. Selanjutnya kita akan mencari luas permukaannya. Luas permukaan kerucut ya. Nah, yang pertama anak soleh-soleh harus tahu. Kerucut itu kalau dibuka dia akan membentuk sebuah bidang datar ya. Nih, kerucut ini. Di sini ada kerucut dengan titik puncak T ya. Terus ada tingginya ini T kecil dan ada selimutnya S. S ini adalah selimut kerucut. Nah, kalau kita bedah ya, kita buka yang atas ini selimutnya nih kalau dibuka jadi seperti ini nih. Jadi seperti juring lingkaran ini. Nah, ini kan juring namanya. Kalau dibuka seperti juring. Terus alasnya ini kan lingkaran, kalau dibuka ya berbentuk lingkaran ini di bawah ini, berbentuk lingkaran. Nah, maka kalau digabungin, ini kan ada dua nih sisinya kan, sisi lingkaran sama sisi juring. Tadi kan sisi kerucut ada dua, ya, juring sama lingkaran ini. Nah, ini kalau digabungin, ini akan membentuk sebuah kerucut. Nah, ini namanya bangun datar penyusun kerucut ini namanya adalah jaring-jaring kerucut ya. Ini namanya jaring-jaring kerucut. Nah, jaring-jaring kerucut itu cuma satu ini ya bentuknya ya, nggak ada yang lain. Jadi cuma satu ini, jaring-jaring kerucut ini satu ini bentuknya. Nggak ada yang lain. Beda sama limas kemarin ya. Sama limas segitiga, limas segi empat. Kemarin kan dia jaring-jaringnya bentuknya ada banyak ya. Ada banyak, ada berbagai macam ya. Nah, kalau kerucut ya cuma satu ini bentuknya, nggak bisa berubah-ubah ya, tetap cuma ini saja. Nah, S-nya ini tadi adalah selimutnya ya, atau sisi selimutnya. Terus ini alasnya, R ini jari-jarinya. Nah, ini merupakan gambar jaring-jaring kerucut. Nah, kita akan memanfaatkan gambar jaring-jaring kerucut ini untuk mencari luas permukaannya ya. Jadi luas permukaan kerucut itu didapatkan dari ini, dari jaring-jaring kerucutnya ini. Jadi ketika kita mencari rumus luas permukaan kerucut, berarti kita cari kedua luas bangun datar ini, yaitu
luas lingkaran ini kan. Luas lingkaran ini sebagai alas kerucut ditambah luas selimut kerucut ini, luas juring ini ya sebagai selimut kerucut ini. Jadi luas lingkaran ditambah luas juring atau luas selimut kerucut. Nah, di sini kita akan menyebutnya ini sebagai luas selimut kerucut ya, karena kita mencari kerucut, mencari luas permukaan kerucut. Jadi ini kita sebut sebagai selimut kerucut. Nah, jadi luas permukaan kerucut adalah luas alas ditambah luas selimut. Nah, alasnya adalah lingkaran, selimutnya juring ini ya. Nah, kita akan cari dulu luas selimutnya di sini. Di sini kelihatan? Kelihatan. Nah, luas selimut kerucut. Lihat, luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu sama dengan luas juring lingkaran ya. Luas juring lingkaran. Jadi kita dapatkan luas juring lingkaran itu sama dengan luas kerucut, yaitu Pi kali R kali S ya. Rumusnya ini luas selimutnya ini adalah Pi kali R kali S ya. Pi-nya itu 3,14 atau 22/7, R-nya jari-jari. S-nya ini adalah ini ya. S-nya nih, sisi selimutnya nih, ini yang di pinggir ini, garis pinggir ini S. Nah, ini adalah luas selimutnya ya, luas selimutnya. Paham ya? Luas selimut kerucutnya adalah Pi kali R kali S. Nah, sekarang kita tinggal cari luas lingkaran. Pasti sudah tahu ya semuanya ya. Luas alas kerucut atau luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu sama dengan Pi kali R kuadrat, ya kan? Pi kali R kuadrat untuk luas alas kerucut. Nah, jadi untuk luas permukaan kerucut tadi, untuk luas permukaan kerucut berarti luas selimut kerucut ini ya, Pi kali R kali S ditambah luas alas kerucut, yaitu Pi kali R kuadrat. Nah, ini ya, jadi kesimpulannya, maka luas permukaan kerucut ini kan luas sama dengan luas permukaan kerucut ini ya, luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas alas kerucut. Tadi kan kita sudah cari luas selimut kerucut itu kan Pi kali R kali S ya, ditambah luas alas kerucut. Luas alas kerucut kan Pi kali R pangkat 2 ya. Nah, jadi kita bisa sederhanakan lagi nih. Pi kali R kuadrat ditambah Pi kali R kali S. Kita satukan ya. Di sini ada Pi, di sini ada Pi. Kita jadikan satu di sini jadi Pi. Di sini ada R-nya ada 2 kan? R kuadratnya ada 2 berarti R-nya. Di sini ada 1, kita ambil R-nya. Taruh sini digabungin. Nah, berarti di sini tinggal sisa R ya, di sini tinggal sisa S. Jadinya kita kurung jadinya di sini R ditambah S. Jadi rumus jadinya luas permukaan kerucut adalah Pi dikali R dikali dalam kurung R tambah S ya. Dengan S-nya ini adalah sisi selimutnya tadi. Oke, anak soleh-soleh paham tentang luas permukaan kerucut? Paham. Paham ya tentang luas permukaan kerucut? Kalau paham, selanjutnya ke contohnya nih. Ke contoh soalnya ya. Nah, ini untuk kesimpulannya tadi ya. Luas selimut kerucut Pi kali R kali S. Terus luas permukaan kerucutnya adalah Pi kali R dalam kurung R tambah S. Nah, jadi kalau mau mencari luas permukaan kerucut nanti kita pakai rumus ini ya. Pi kali R dalam kurung R tambah S. Nah, untuk contohnya, nah di sini contoh ini Anda ambil di buku kalian ada di halaman 125 ya, 125, 126. Di buku kalian yang contoh soal ini halaman 125, 126. Nah, coba perhatikan anak soleh-solehah kelas 6 ya. Di sini kan ada contoh soal ya, tentukan volume dan luas kerucut tersebut. Di sini ada gambar kerucut nih. Dari gambar kerucut ini apa yang diketahui? Apa yang diketahui? Jarinya 7 cm. Ya, tingginya berapa cm? Jari sama tinggi. Ya, tingginya 12 ini ya. Ini tinggi kerucutnya 12 cm. Terus 7 ini adalah
jari. Jadi kalian analisis dulu kalau mau mengerjakan soal ada gambar atau ada soal cerita, kalian analisis dulu, pahami baik-baik di situ apa yang diketahui. Nah, terus kalian sudah paham yang diketahui, langsung ditulis diketahui. Nah, di sini dari gambar ini yang diketahui yang pertama R-nya ya. R-nya atau jari-jari alasnya ini adalah 7 cm. Langsung ditulis R sama dengan 7 cm dan T-nya ini 12 cm, tinggi kerucutnya 12. Yang ditanyakan volume. Nah, langsung kalian tulis rumusnya. Volume kerucut sama dengan, ini tadi kan volumenya 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Tinggal kalian masukkan, lihat yang diketahui. 1/3 dikali Pi. Karena R-nya 7 kan, R-nya 7, maka Pi-nya pakai 22/7 ya, supaya nanti bisa dicoret ini 7 yang di bawah ini sama 7 yang di atas ini. Nah, terus tinggal dimasukkan R-nya. R-nya kan 7, jadinya R kuadrat 7 kali 7 dikali tingginya 12. Nah, setelah ditulis semua dimasukkan ke dalam rumusnya ini, ya angka-angkanya ini berarti tinggal dioperasikan atau dihitung. Oke, di sini paham ya? Ya, ini yang dijelaskan. Di sini ini 7-nya yang pertama ini kita coret 7. 7 sama 7 ini habis ya, habis. Kemudian 12 ini dicoret. 12 dicoret sama 1/3 ini, coret. 12 bagi 3, 4. Jadi di sini ya. Jadi di sini tinggal Jadi di situ tinggal, bentar yang tulis. Jadi di situ setelah kita coret-coret ya tadi ya, jadinya tinggal 22 dikali 7 dikali 4 ya di sini. Nah. Ya. Paham ya? Di sini sama dengan, nah, jadi ini 7-nya dicoret, 7, habis kan? Nah, 22 tinggal taruh sini. Terus ini ada 7 kan ini, sisa 1, 7-nya taruh sini, 7. Nah, 12 ini dibagi 3 ini, jadinya 4. Jadinya tinggal 22 dikali 7 kali 4. Sama dengan ini hasilnya 616 cm kubik ya. Volume kerucutnya jadinya 616 cm kubik. Ingat satuannya kubik ya untuk volume ya. Nah, ini untuk volumenya. Cara mencari volume paham? Cara mencari volume? Ya. Ya, paham. Tinggal dimasukin ini ya ke rumusnya saja. Kemudian kita akan mencari luas permukaan kerucutnya yang nomor 2 ini ya. Tentukan luas sisi kerucut ya yang memiliki jari-jari 8. R-nya 8 dan panjang garis pelukis. Nah, garis pelukis ini adalah S ya, nasolah-soleha. Panjang garis pelukis. Nah, garis pelukis ini adalah S ya, yang di sisi selimut sisi miringnya ini, garis miring ini ya. Nah, itu namanya S atau panjang garis pelukis. Ingat, garis pelukis itu S pada kerucut ya. Nah, jadi di sini kita tulis yang diketahui. Diketahui R-nya adalah 8. Kemudian S-nya 10. Ya. Nah, jadi luas permukaan kerucut tadi kan rumusnya Pi kali R dalam kurung R tambah S, ya kan? Nah, karena di sini R-nya 8, maka Pi-nya pakai 3,14 ya. Karena bukan kelipatan 7 R-nya 8, maka Pi-nya pakai 3,14. Jadinya kita masukin 3,14 Pi-nya, kemudian R-nya 8 dikali 8 dikali dalam kurung R-nya 8 ditambah S-nya 10. Paham ya sampai sini ya? Paham? Paham. Nah, setelah itu tinggal kita kerjakan. Nah, yang ada tulis di sini. Kita kerjakan jadinya sini sama dengan, nah, 3,14 dikali 8. Berapa 3,14 dikali 8? Kita kerjakan satu-satu ya. 3,14 dikali 8. Sama dengan 25,2
ya. 25,12 ya kan? Dikali. Nah, dikali ini dalam kurung ini ditambahkan 8 tambah 10 berapa? 80. 18 18. ya, 8 tambah 10 18. Nah, ini tinggal dikaliin jadinya 25,12 dikali 18. Hasilnya 452,16 cm kuadrat. Ingat ya, kalau satuan luas dia pangkat 2 atau cm kuadrat ya. Ini untuk Yang ini luas sisi kerucut atau luas permukaan kerucut? luas permukaan kerucut ya. Ini maksudnya luas permukaan kerucut ya. Luas permukaan kerucut. Nih rumusnya. Pi kali R dalam kurung R tambah S ya. Luas permukaan ya. Ini luas permukaan. Paham? Paham. Ya. Kalau paham, sekarang kita ke contoh soalnya, latihan soalnya, oke? Nah, di sini ada 2 soal ya. Yang pertama ini, volume kerucut dengan tinggi 30 cm dan jari-jari lingkaran alasnya 7 cm adalah, nah yang nomor 1 ini disuruh untuk mencari volumenya. Yang nomor 2, ini nomor 2 ya. Nomor 2 di sini ada gambar kerucut. Nah, sebuah kerucut dengan jari-jari 6 cm, R-nya 6, tingginya 8 cm, T-nya ini 8 ya, dan P-nya 3,14. Tentukan luas permukaan kerucutnya. Berapa luas permukaan kerucutnya? Nah, di sini Anda tambahi ya, bentar. Sini Anda tambahi, S-nya belum ada ya. Dan garis pelukisnya S-nya 10 cm. Nah, udah. Nah, di sini ada contoh soalnya. Coba anak soleh-soleha kerjakan ini ya. Nomor 1 sama nomor 2 ini. Caranya sama kayak contohnya tadi. Oke. Karena waktunya 10 menit lagi nggak jadi ya. Kita kerjakan bersama-sama saja. Waktunya mau habis. Tinggal 10 menit lagi. Oke, kita kerjakan bersama-sama saja ya. Halo? Halo anak soleh-soleha. Ya. Ya, oke yang nomor 1 dulu ya. Di sini volume kerucut dengan tinggi 30 cm dan jari-jari lingkarannya 7 cm. Berarti yang nomor 1 ini kita tulis dulu. Yang diketahui ya. Diketahui. Tadi yang diketahui apa yang pertama ini? Nomor 1. Jari-jari. Jari-jarinya 7 sama tingginya 30. Berarti R-nya sama dengan 7, T-nya sama dengan 30 ya. Nah, berarti Pi-nya pakai berapa Pi-nya? Pakai 22/7. Ya, Pi-nya pakai 22/7 ya. Bentar. Pi. Nah, Pi sama dengan 22/7. Oke. Yang ditanyakan apa? Volume. Volume ya. Volumenya berarti berapa volume? Ditanya. 1.500. Nah, rumusnya apa? Rumusnya kita tulis dulu rumusnya. Volume sama dengan 1/3 dikali Pi kali 22/7. dikali Pi dikali R kuadrat. Kali Pi kali R kali R kali T ya kan? Nah, di sini Anda tulisnya R kuadrat R kali R ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadinya sama dengan berapa ini? Sama dengan 1/3 dikali 22/7 kali R-nya Dikali 7 dikali 7 kali dikali 30. Jadi sama dengan, nah di sini bisa kita coret ya. 1/3 sama 30 bisa dicoret. Berapa 30 bagi 1/3? 10. Jadinya 10 dikali. Nah ini 7-nya bisa kita coret kan? 7 sama 7 ini kita coret. Berarti tinggal 2
22 kali Iya, 7. kali 7. Nah, sama dengan 10 kali 22, 220. 20 220 kali 7 sama dengan berapa? 1540 220 kali 7 sama dengan 1540. Satuannya apa? Sentimeter cm kuadrat. Kubik. kubik ya, karena volume satuannya sentimeter Kubik. kubik. Ini untuk volume, paham ya? Oke, selanjutnya yang nomor 2, kita tulis dulu yang diketahui. Nomor 2 ini yang diketahui, lihat, sebuah kerucut dengan jari-jari, nah jari-jarinya 6 cm. 6. Berarti R sama dengan 6 kan? 6 cm. Berarti Pi-nya berapa tadi kalau R-nya 6? 3,14 Nah, Pi sama dengan 3,14. Terus apa lagi yang diketahui? tingginya 8 Tingginya 8 dan garis pelukis. Garis pelukis apa garis pelukis? Sisi. S ya. S. T sama dengan 8 dan S-nya sama dengan 10 ya. Nah, setelah ditulis yang diketahui, yang ditanyakan, apa yang ditanyakan? Luas permukaan. Luasnya ya, luas permukaan. Nah, apa rumus luas permukaan? L sama dengan Pi kali R dikali dalam kurung R tambah S. Yes. Oke, tinggal kita masukkan kan? Pi-nya 3,14 dikali R-nya kan 6 dikali dalam kurung 6 ditambah 10. Nah, sama dengan berapa ini? 3,14 kali 6. Kita kalikan dulu. 3,14 kali 6. Hasilnya 18,84 ya. Dikali, nah, dikali 6 tambah 10 berapa? 16. Dikali 16. Berapa hasilnya jadinya? Dikali 16. Hasilnya sama dengan 301,44 ya sentimeter kuadrat. Nah, itu ya. Ini kita turunin aja. Nah, ini ya untuk mencari luasnya. Oke, paham ya anak soleh-solehah? Ini untuk mencari volume dan luas permukaan kerucut. Cuma 2 itu ya rumusnya ya. Rumusnya cuma 2 ini. Volume rumusnya 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T ya. Untuk luasnya Pi kali R kali dalam kurung R tambah S. Oke, kalau paham, ini untuk tugasnya ya. Tugasnya cuma 1 soal ini. Nah, perhatikan ini. Sini ada gambar kerucut, ini ada T, ada S, ada R ya. Nah, yang ditanyakan ini ya, volume kerucut sama luas kerucut. Ini untuk tugasnya. Cuma 1, paham? Paham. Dikumpul jam 8 malam seperti biasa ya, yang Anda tunggu dikerjakan di buku tulis atau di kertas, terus difoto, dikumpul. Nah, oke, ini apa yang dibacanya? Thank you. Oke, thank you ya. Oke, baik.